Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Yang diikuti oleh seluruh jemaat. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat datang beribadah tempat ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari sejenak kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan. So kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan.
percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang baik, dan Dia Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Beri suara-suara yang terbaik dong buat Tuhan Yesus. Yang kita percaya, apa yang kita bagi, apa yang di rumah, kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelesaian dalam setiap hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu ada. Haleluya.
sukacita dan damai sejahtera terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah bersorak-sorai melalui pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Tiba saatnya, Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau persiapkan hati kami. Kami mau berikan telinga yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi murid, menjadi hamba yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjadi pendengar-pendengar yang baik buat Engkau, Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tegur setiap kehidupan kami, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua ya Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya boleh menyampaikan banyak-banyak terima kasih buat setiap dukungan, baik itu berupa mungkin materi, mungkin tenaga, ataupun doa yang terlebih lagi ya. Doa-doa dari Bapak Ibu yang luar biasa, baik dari keluarga almarhum Bapak Yakob Rahmat, baik dari keluarga saya, adik saya ya, Stefanus Patikim, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur buat pagi hari ini, walaupun secara manusia saya begitu kehilangan. Saya sangat kehilangan hamba almarhum Bapak Gembala di tempat ini. Tapi satu hal yang saya merasakan kebanggaan karena almarhum sudah senang bersama dengan Tuhan. Almarhum sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Tinggal kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu ya, yang harus berjuang terus untuk masuk terus memenangkan pertandingan, dan untuk kita bisa memelihara iman kita sampai pada akhir hidup kita. Karena satu hal yang saya lihat dari almarhum, saat dia mau dipanggil Tuhan, saya lihat sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, sukacitanya luar biasa. Dia selalu tersenyum. Bahkan dia kalau lihat saya nangis selalu mengatakan, "Kenapa kamu nangis?" Saya tidak apa-apa. Saya selalu bilang satu hal, karena almarhum memang sering mengatakan, Bapak Ibu, kalau keluar, kalau mungkin ada dari jemaat yang dipanggil Tuhan, selalu almarhum bilang, "Mam, nanti sebelum umur 50 saya sudah dipanggil Tuhan." Saya mengatakan, "Jangan bicara seperti itu, Pak. Kami, saya, anak-anak jemaat masih memerlukan hamba-Mu, Bapak Gembala." Tapi dia bilang selalu, "Saya senang bersama dengan Tuhan." Itu kerinduannya. Dan beliau bilang bahwa semua pasti Tuhan persiapkan. Tuhan pasti atur semuanya. Dia selalu mengatakan, ya. Tapi saya selalu bilang,
beliau, saya belum siap. Tapi beliau selalu mengatakan, kamu harus siap. Dia selalu mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tapi saya telah tetap dalam hati Tuhan, saya belum siap. Tapi saat saya melihat iman yang luar biasa dari hamba-Mu, di situ saya bangkit, Bapak Ibu. Saya bangkit. Karena dia mengatakan, saya sudah punya rumah di surga. Saya mau pulang. Waktu sekitar mulai agak pagi, susterku bilang sama almarhum, Bapak sudah tidak kuat, lebih baik Bapak kembali ke rumah sakit. Dia mengatakan, tidak, saya mau pulang karena saya sudah punya rumah di surga. Dia mengatakan demikian. Jadi di saat saya rasa susah, sedih, karena saya selalu bersama-sama dengan almarhum, di saat itu Roh Kudus yang selalu menguatkan saya. Kamu harus tetap kuat, karena almarhum sudah bersama dengan aku, tinggal di dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi kekuatan buat saya. Dan itu yang membuat saya tetap kuat, tetap teguh, tetap tegar. Karena saya harus melanjutkan perjuangan dari almarhum. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan senantiasa mengajari, mendidik saya untuk saya bisa terus melanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan, pelayanan dari almarhum. Saya bersama anak-anak terus akan melanjutkannya bersama dengan kakak saya, Pak Yakob, yang terus akan mengajar saya, ya, sehingga saya bisa terus melayani Tuhan dan memelihara iman sampai akhir dalam hidup kita, Bapak Ibu. Satu pesan saya buat Bapak Ibu semuanya, ayo kita tetap setia terus dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saat-saat ini waktu yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempersiapkan kedekatan kita dengan Tuhan, kita nanti pasti akan terlambat, Bapak Ibu. Ayo semakin setia kita beribadah, siapkan waktu Tuhan masih beri, karena ada waktunya nanti kita sudah tidak bisa mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya ajak, ayo Bapak Ibu kita setia, kita terus semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan, semakin intim. Ayo kita melayani Tuhan bersama-sama, sehati, sepikir. Walaupun almarhum sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, tapi saya percaya, ya, kita senantiasa, setiap kita, Tuhan akan terus menuntun langkah-langkah kita sampai akhir dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan, ya. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, ya Bapak Ibu, ya. Seperti biasa, kalau di minggu terakhir di bulan Agustus, hambanya kakak saya, Bapak Pendeta Yakob Rahmat, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Walaupun secara fisik dia tidak bersama dengan kita, Bapak Ibu, tapi saya percaya hadirat Allah, kuasa Allah akan tetap terus mengurapi dan menjamah serta memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari LCD boleh ditampilkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kepada jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember.
Dan Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di Jakarta, baik di Australia, di Amerika Serikat, di seluruh ujung dunia ini, kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Karena kita adalah keluarga-keluarga ilahi, di mana Kristus bersama kita. Dan janji Tuhan nanti kalau Yesus datang, akan datang menjemput kita semua yang percaya kepada Dia. Yesus yang dahsyat kita sembah hari ini. Puji syukur pada minggu pagi ini tanggal 29 Agustus 2021. Kita diizinkan Tuhan beribadah kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Keluaran 23-25, kita harus beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa ditawar, harus mutlak. Karena kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian pada ibadah minggu pagi hari ini. Sehubungan dengan sebentar kita ibadah, ada perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, sakramen perjamuan kudus. Karena minggu yang terakhir kita di bulan Agustus, karena minggu depan sudah memasuki bulan September. Setiap bulan kita adakan ibadah perjamuan Tuhan, awal dan akhir. Karena Yesus sebagai Alfa dan Omega. Kita sudah mengakhiri bulan Agustus dalam minggu yang terakhir. Kita akhiri bersama dengan Tuhan. Dan minggu depan kita memasuki bulan September, juga diawali bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Yesus di atas segala-galanya. Karena Yesus hidup dan dahsyat dan ajaib. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema iman yang menghidupkan. Nanti saya akan jelaskan, dan saya akan menyanyikan sebuah pujian bersama Bapak Ibu Saudara semua. Mari. Minggu saat ini atas rahmat anugerah Tuhan, kita mau menyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Pada satu bukit, haleluya, jauh dari sini, haleluya, lihat salib Tuhan berdiri. Amin, haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, haleluya. Di sana Tuhan ku telah mati. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu. Amin, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan. Ia ku jatuh pada kakinya. Amin, haleluya. Hosanaku dapat ampun dosa. Amin, haleluya. Oh, kayu yang kasar, haleluya, hinakan dunia, haleluya. Salib berikan keselamatanku. Amin, haleluya. Dosaku sebabnya, haleluya, Yesus ke Golgota, haleluya, mati bagiku, tebus semua dosaku. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu. Amin, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan. Amin, haleluya.
cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Amin. 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 Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya sekian lama telah bertugas udah dosa ke salibmu kan ingat mahkota. Salibmu kan ingat mahkota. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kita adalah anak-anak Yesus. Kita teringat atas kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan ajaib melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa ibadah saat ini, bisa berjumpa kembali, baik maupun secara online maupun onsite. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Karena Tuhan mau tidak seorang pun binasa, tetapi setiap orang percaya kepada Tuhan dan taat dan cinta kepada Tuhan akan mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mohon maaf. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan sempurna. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Peristiwa pandemi COVID-19 atas izin Tuhan. Supaya Tuhan tahu kemurnian hati kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, karena sistem sudah diatur sedemikian rupa, dunia tidak mengizinkan kita ibadah. Karena masalahnya pandemi COVID-19, itu izin Tuhan. Dalam rangka supaya kita teruji iman kita, kecintaan kita, ketaatan kita. Tapi karena anugerah Tuhan yang senantiasa limpah dalam kehidupan kita. Dan saya Pastor Yakob selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah supaya kembali bisa ibadah, datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dari sejak saya berdoa, dari sejak tanggal 17 Juli saya berjuang berdoa terus. Saya berdoa dengan iman. Maka tema hari ini dengan tema iman yang menghidupkan. Saya melangkah dengan iman, hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Dan terbukti nyata saat ini, makin hari makin mereda, sudah mulai melandai ya Bapak ya. Sudah dari PPKM tadi darurat ya. Dan atas anugerah Tuhan PPKM level 4 turun terus level 3. Dan puji Tuhan kita bisa ibadah kembali. Sudah berapa minggu kita tidak bisa ibadah onsite, tapi karena anugerah Tuhan diizinkan Tuhan kita bisa ibadah kembali. Biarpun secara manusia, adik kandung saya tercinta almarhum Sefanya Rahmat, hamba Tuhan yang dicinta oleh Tuhan Yesus, sudah saat ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tidak bisa berjumpa kembali di dunia selama-lamanya. Karena almarhum Sefanya Rahmat saat ini sudah senang sukacita bersama Bapa di surga. Sudah bersama ahli yang sempurna. Sudah bersama pencipta yang maha kuasa. Sudah bersama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, juru selamat umat manusia, bersama Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Di surga. Sudah jalan-jalan di Firdaus beberapa saat yang lalu saya mimpi. Ya dengan penuh sukacita. Di dalam ruang ibadah. Oh haleluya. Saya sering kali mimpi kalau sudah bersama dengan hamba Tuhan. Saya sering kali mimpi. Ya, dalam roh itu Bapak Ibu ya. Kita suatu hari kelak kita memang nanti berjumpa dengan Bapa di surga. Oh kita merindu. Sungguh merindu. Saya merindu. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya teringat firman Tuhan hari ini. Dengan tema iman yang hidupkan. Karena saya mendapat inspirasi dari Tuhan. Yang berkaitan dengan hamba Tuhan yang saya cintai, adik saya tercinta, Sefanya Rahmat pada tanggal 2 minggu lalu.
Ya, 13 Agustus. Pada itu sebelum dipanggil Tuhan, dan Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa Tuhan akan panggil hambanya Sefanya Rahmat. Secara manusia saya sangat sedih karena hubungan di dunia ini hubungan cinta kasih secara kemanusiaan. Tapi nanti kita cinta kasih dalam Roh Kudus, beda. Cinta kasih nanti di surga bukan cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih di dalam sukacita, di dalam Roh Kudus. Makanya pada waktu tanggal 13 Agustus yang lalu, 2 minggu lalu, ya, pada waktu kita doa sama-sama dengan keluarga, ya, Sefanya memanggil anak Michael, Gaby, bersama Ibu Gembala itu ya, Wahyunita, Lansiang, sama-sama doa dengan saya, video call bersama hamba Tuhan almarhum Sefanya Rahmat yang saya cintai, itu jam 8 pagi itu, saya ingat itu. Karena saya betul-betul berdoa terus-terusan. Ya, jam 8 Sefanya berdoa minta dia duduk tanggal 13 Agustus jam 8 pagi. Dan saya menyanyikan surga-surga mulia. Saya juga menyanyi Yerusalem, Yerusalem. Dan setelah berdoa, saya katakan saya sampai jumpa di surga. Saya katakan pasti itu. Karena Sefanya sudah tidak ada saturasi oksigen. Itu semua kan anugerah mujizat Tuhan. Itu tanpa oksigen tuh hidup itu. Coba itu. Masih bisa bangun. Masih tangannya dada dengan saya. Dan secara manusia saya menangis karena pasti dipanggil Tuhan itu. Ya, dan ternyata benar. Jam 8 waktu dia selesai berdoa, dia rebah. Dan dia berkata, dia pesan, ya. Ingat katanya, nanti ya jam 10 bahwa Papa akan mengajar tentang iman yang menghidupkan. Amin, haleluya. Saya mendapatkan informasi itu, iman yang menghidupkan. Saya dapat inspirasi dari Tuhan, benar sesuai dengan Alkitab. Maka atas firman Tuhan yang saya mau sampaikan, pesan dari hamba Tuhan yang dicinta oleh Tuhan, pahlawan iman, almarhum Sefanya Rahmat, ada yang saya tercinta, hamba Tuhan, dengan pesan iman yang menghidupkan. Saya akan lanjutkan ini, firman Tuhan yang luar biasa. Ini karena Yesus yang menghidupkan, iman kita kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, ternyata tema itu ada kaitan dengan firman Tuhan, tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita mau baca. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 4, haleluya, kita mau baca Injil Yohanes pasal 4. Kita hormati firman Tuhan, kita mau buka Alkitab. Yohanes pasal 4 ayat 50 sampai 51. Mari kita mau baca. Yohanes pasal 4 ayat 50 sampai 51, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tema hari ini firman Tuhan minggu pagi tanggal 29 Agustus 2021, yaitu iman yang menghidupkan. Ternyata ini benar firman Tuhan. Mari kita baca. Kata Yesus di ayat 50 kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Coba ini. Karena apa anakmu hidup? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Coba ini. Jadi arti iman yang menghidupkan, dua hal yang saya mau sampaikan. Iman yang menghidupkan, iman percaya kepada apa? Yesus. Kata Yesus ini. Jadi iman yang menghidupkan, iman kepada Yesus itu memberikan suatu kehidupan. Dan ternyata pada akhir hidupnya Sefanya Rahmat hamba Tuhan, pada waktu secara manusia, dia bicara jam 8. Jam 8 itu bicara angka keselamatan 8. Keluarga Nuh diselamatkan ada 8, jam 8. Dan persis jam 10. Kita secara manusia tidak mengerti apa yang maksudnya dari hamba Tuhan Sefanya katakan. Nanti jam 10 ingat ya, Papa pun mengajar iman yang menghidupkan. Jam 10 tepat, dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ternyata persis janji Allah kepada kita semua. Iman yang menghidupkan kepada saya sebagai hamba Tuhan, kepada kita semua yang menantikan kedatangan Tuhan. Setiap kita harus memiliki iman, di mana iman kepada Yesus itu akan menghidupkan. Ini terbukti di sini. Dia 50 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Amin, puji Tuhan. Kita pergilah, arti sampaikan kepada setiap orang. Saya saat ini sampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Mari kita sampaikan kepada mereka semua, kepada kita semua, bahwa iman kepada Yesus. Karena dikatakan orang itu percaya, berarti punya iman akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Kepada kita semua, iman kita kepada Yesus itu yang memberikan kehidupan. Amin, luar biasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, Tuhan mau selagi kita hidup di dunia ini, mari
selagi iman bicara di dunia. Kalau besok di surga sudah tidak ada iman. Sefanya bicara hamba Tuhan itu selagi masih hidup. Dia bicara iman yang menghidupkan selagi kita hidup. Kita beriman hanya kepada Yesus. Mari kita buka. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Itu iman hanya kepada Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 12 demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Iman kepada Yesus memberikan kehidupan. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Yesus berfirman dalam Yohanes 11 ayat 25. Mari kita buka kembali. Karena dasarnya firman Tuhan. Selalu saya katakan dalam firman Tuhan. Baik. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Pada waktu Tuhan ingin bangkitkan Lazarus mati. Ya, Tuhan itu begitu dahsyat. Yesus yang kita sembah. Maka kita, aduh puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa percaya kepada Yesus Bapak Ibu semua. Itu anugerah Tuhan. Di dalam Yesus tidak ada ceritanya kematian. Di dalam Yesus adalah kebangkitan. Ada kehidupan. Karena apa? Yohanes 11 ayat 25 dikatakan. Injil Yohanes 11 ayat 25 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini iman yang menghidupkan. Percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang menghidupkan. Bangkit dan hidup. Ini kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ini iman yang menghidupkan. Iman menghidupkan, iman hanya kepada Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan seluruh jemaat yang saya cintai. Mari. Dengan adanya Tuhan panggil hamba Tuhan Sefanya, bersama kita semua nanti akan dipanggil Tuhan. Mari kita makin hari kita mau bangkit iman kita hanya kepada Yesus. Dan didasari firman Tuhan. Karena iman dikaitkan dengan firman Tuhan. Iman dikaitkan dengan firman Tuhan. Mari kita lihat. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengar oleh firman Kristus. Jadi iman sentralnya kepada Yesus. Jadi menurut firman Tuhan pagi ini, mari iman menghidupkan. Mari kita sentralnya kepada Yesus. Tujukan iman kita hanya kepada Yesus. Percayakan firman Tuhan dan kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kalau kita melangkah di dalam firman Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Terbukti Bapak. Kalau kita buka lagi firman Tuhan. Jadi mohon maaf, hari ini saya mau bicara banyak firman Tuhan ya. Ternyata iman yang luar biasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati bangkit Bapak Ibu. Ternyata hamba Tuhan Sefanya Rahmat saat ini hidup dia di surga. Secara manusia dia sudah tinggalkan dunia. Tapi iman yang dia bawa menghidupkan dia di surga. Bersama dengan Tuhan Yesus. Coba kita buka. Lukas pasal 7. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan seorang janda di kota Nain. Dia menangis seorang janda. Karena anaknya yang tunggal dia mati. Tapi berjumpa dengan Yesus, iman yang menghidupkan. Lukas pasal 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Coba ini dahsyat enggak? Setiap orang yang datang kepada Tuhan mati, tidak ada kematian. Semua bangkit dan hidup. Itulah iman yang menghidupkan. Dan membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang absolut. Kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Yang kita yakini. Mari melalui firman Tuhan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Semua jemaat yang saya cintai. Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sentral kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus yang membawa iman kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Coba ini ada lagi peristiwa terjadi. Bicara iman yang menghidupkan. Itu bukan hanya di perjanjian baru, perjanjian lama. Coba kita buka. Pada waktu Elia di Sarfat ya, ketemu dengan janda di Sarfat. Terjadi nih Bapak Ibu. Kita buka. 1 Raja-Raja pasal 17. Haleluya. Saya suka cita mendapatkan berkat Tuhan melalui hambanya Sefanya yang saya cintai. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan buat saya. Jadi contoh teladan buat kita bersama. Supaya kita ikuti jejak Yesus. Dan ikuti jejak hamba Tuhan. Yang memberikan pesan terakhir, iman yang menghidupkan. Ternyata iman yang menghidupkan ini ternyata ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tapi hidup. Dan ternyata terjadi pula pada seorang hamba Tuhan Elia. Sebelum dia naik ke surga Bapak ya. Ini Elia naik ke surga Bapak ya. Hidup-hidup.
Minta sama Tuhan. Saya pribadi minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya tidak mengalami kematian karena sakit. Tapi itu kalau Tuhan izinkan Bapak ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya otoritas penuh. Tuhan punya kedaulatan penuh. Tuhan yang punya kuasa penuh. Bangga saya menjadi hamba Tuhan. Bangga kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia ada kebangkitan. Di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada fakta yang hidup luar biasa. Coba kita buka. 1 Raja pasal 17 luar biasa. 1 Raja pasal 17 ayat 17 ini sama peristiwanya dengan adik saya Sefanya. Coba saya mau baca. Ayat 17 pasal 17, 1 Raja pasal 17 ayat 17 dan nanti di ayat 22. Saya mau baca 2 ayat. Di ayat 17 dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Coba ini sama. Kalau saya dengar kesaksian dari ponakan saya Michael, putra dari hamba Tuhan Sefanya yang saya cintai, ya, saturasinya terakhir itu Sefanya sudah tidak ada, sudah 0. Padahal dia masih hidup. Jadi dibantu oleh iman yang menghidupkan. Jadi hidup itu karena dia iman tuh, karena kuasa mujizat, karena dia masih akan memberikan pesan terakhir dari Tuhan. Jadi setiap kata-katanya itu pesan dari Tuhan buat kita semua. Supaya menjelang kita kedatangan Tuhan nanti ia akan hidup. Kalau kita memiliki iman dan ternyata terbukti. Coba ini. Ternyata di sini seorang perempuan bicara gereja Tuhan. Dia sakit keras. Nafasnya sudah tidak ada lagi. Sefanya juga sama mengalami sesak nafas. Tapi karena ada iman yang menghidupkan. Iman yang membawa kepada kehidupan kekal. Ternyata di ayat 22. Kita baca di ayat 22. 22 demikian, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Amin. Karena Elia hamba Tuhan yang percaya berdoa kepada Tuhan, maka iman menghidupkan dia hidup kembali. Dan hamba Tuhan Sefanya juga sama. Dia memiliki iman kepada Yesus. Secara tubuh jasmani dia tinggalkan dunia, tapi iman dia kepada Yesus membawa kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Mari melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, supaya mendorong kita bersama, supaya kita memiliki iman hanya kepada Yesus. Supaya firman Tuhan tadi katakan, iman hanya kepada Yesus. Dan iman berdasarkan firman Tuhan. Iman menghidupkan, iman percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Apa yang janji Tuhan kita tidak boleh bimbang. Tapi percaya kita mau setia. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Supaya Bapak setia kepada Tuhan. Kita mau cinta kepada Tuhan. Dan kita mau taat kepada Yesus. Karena janji Tuhan di dalamnya hidup yang kekal. Saya kasih satu ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini menjadi pegangan kita bersama. Ayat-ayat firman Tuhan menjadi pegangan buat kita, pedoman buat kita melangkah. Supaya suatu hari kita kalau tinggalkan dunia, apapun cara Tuhan, terserah Tuhan. Mungkin meninggal karena COVID atau meninggal karena sakit, apapun terserah. Yang penting selagi kita hidup, punya iman yang kita menghidupkan kepada Tuhan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Mari kita mau baca sama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan, dan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Mari kepada Bapak Ibu semua bersama saya Pastor Yakub Rahmat, kita mau setia kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan nanti akan dilangsungkan dengan adik saya, hamba Tuhan Ibu Gembala si Wayunita, langsungkan nanti perjamuan kudus. Dan saya percaya Tuhan hadir. Dan mari Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Kita menjadi jemaat yang setia, jemaat yang hidup memiliki iman kepada Yesus Kristus yang membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua setia. Dan saya mau berdoa nanti kalau Tuhan izinkan, segera saya mau atur untuk pulang ke Jember untuk pelayanan, berjumpa dengan Bapak Ibu semua jemaat yang saya cintai. Dan Bapak Ibu semua saudara setia kepada Tuhan. Terus kita setia, cinta kepada firman Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan jalan Tuhan, kebenaran Yesus. Karena iman kepada Yesus adalah iman yang menghidupkan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak semua. Amin. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan. Haleluya. Dia ku jatuh
Ya ku jatuh pada kaki. Amin, haleluya. Saat aku dapat ampun dosa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan untuk lanjut dengan perjamuan Tuhan yang kudus, dan kita semua setia kepada Tuhan, dan firman Tuhan membawa kita iman kita kepada Yesus, karena iman kita kepada Yesus akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Yesus bersama kita sampai berjumpa. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.